Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Iponi Perduri, SPK, Jalan Guru Kontrak, Angkatan 9, Kabupaten Halmahera Barat. Asal instansi saya, SMP 5 Halmahera Barat. Di saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nursida SPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga Ibu Foni. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah seperti yang kulihat sehat. Ya, baik Ibu. Di saat ini saya minta waktu sebentar ya Bu. Boleh Bu. Iya, jadi hari ini Ibu kita akan melaksanakan percakapan observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini Ibu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya Bu. Iya, dan mengapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti? Jadi materi yang akan saya bawakan nanti di minggu depan yaitu mata pelajaran PKN di kelas 4. Ya. Jadi materi yang saya bawakan di sini adalah Pancasila sebagai nilai kehidupan. Jadi tujuan utama dalam materi ini yaitu yang pertama menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Terus yang kedua yaitu menuliskan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Jadi tujuan pembelajaran. Jadi ada dua ya. Iya. Jadi saya tangkap ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Ya. Jadi di sini pengembangan yang saya lakukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua yaitu keterampilan. Ada dua aspek yang nanti saya lakukan. Pengembangan yang Ibu capai itu ada bagian aspek pengetahuannya dan juga aspek keterampilannya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Dilihat dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga metode apa yang akan Ibu gunakan nanti. Yang pertama, strategi yang akan saya terapkan yaitu dengan memulai pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa, terus dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang saya akan lakukan yaitu pembagian kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing murid. Dari keterampilan dan keaktifan siswa untuk model pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Oke. Iya, jadi yang akan Ibu terapkan di kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, ya. Nah, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, penugasan dan juga tanya jawab. Sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran di dalam kelas nanti? Media yang saya gunakan nanti yaitu dengan yang pertama yang pasti sudah ada buku pelajaran. Jadi media yang saya gunakan
di dalam buku pembelajaran itu ada gambar-gambar yang sebentar nanti saya akan tunjukkan kepada mereka nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu. Untuk media pembelajaran seperti yang Ibu sudah sampaikan sangat baik Ibu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan pada jam berapa? Ya, insya Allah yang akan saya terapkan nanti minggu depan Bu, di hari Selasa, ya, di jam pertama. Jam pertama itu jam berapa ya Ibu? Mulai pukul 7.30 sampai dengan 9.30. Nah, jadi nanti di hari Selasa minggu depan saya akan datang ke kelas Ibu. Boleh Bu? Iya, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi. Jadi percakapan ini Ibu akan didampingi oleh pengajar praktik. Iya, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita di saat ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di saat ini? Ya, yang saya ini yaitu mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, terus media apa yang harus saya siapkan dan sekarang. Jadi kesimpulannya bahwa Ibu akan lebih siap ketika saya melakukan supervisi di kelas nanti. Ya, Bu. Terima kasih Ibu atas kesempatan berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di observasi kelas nanti Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini luar biasa. Yes. Ya, baik. Sebelum Ibu lanjut, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Yel-Yel Profil Pelajar Pancasila. Boleh? Oke, semua berdiri. Bernyanyi dengan semangat ya. Ayo semua berdiri. Ambil. Stop. Ya, oke, kita mulai. Lagu Indonesia Raya semua pasti sudah hafal toh? Sudah hafal? Sudah. Ya, lagu Indonesia Raya bernyanyi dengan semangat. Oke. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Pancasila dengan membuat gerakan tangan. Boleh? Boleh. Oke, dengan semangat ya. 1, 2, 3. Bela Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berhala mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, duduk kembali. Baik, sebelum Ibu lanjut, Karin maju pimpin doa dulu. Bagi semua, masih semangat? Masih. Ya. Yang pertama apa? Yang melanggar aturan. Yang kedua,
Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa seizin ibu. Hari ini kita akan belajar tentang hari ini kita belajar materi pendidikan kewarganegaraan. Ya, materi kita hari ini yaitu Pancasila sebagai nilai kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian mendapatkan materi tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan, kalian dapat menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, yang kedua yaitu menuliskan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Tuhan yang Maha Esa berarti orang percaya adanya Tuhan. Halo. Percaya akan adanya apa? Tuhan. Yang punya agama pasti percaya akan adanya Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan itu setiap saat pasti kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tadi Ibu bilang pasti kalian sudah terapkan di kehidupan keluarga, ya, maupun kehidupan masyarakat dan lingkungan sekolah. Tadi contoh kecil, sebelum kita belajar kita harus berdoa. Itu merupakan contoh dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang beragama Muslim maupun beragama Kristen, dari keenam agama ini pasti sudah menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang kedua, apa? Yang tadi melambangkan apa? Ibu akan membagi kelompok dengan memberikan nama kelompok masing-masing. Kelompok yang ini Ibu berikan nama bintang. Kelompok yang ini Ibu berikan nama rantai. Kelompok yang ini Ibu berikan namanya pohon beringin. Ya, oke. Baik, sebelum kita lanjut pada pembagian kelompok, ayo kita sama-sama berikan aplaus dulu untuk kita semua. Kelompok rantai. Dari kelompok rantai ini kalian akan menuliskan, lihat gambar yang ada ini, kalian tulis pendapat kalian masing-masing di setiap gambar. Kelompok yang bintang, dari gambar ini kalian lihat ini ada 4 buah gambar. Sudah? Nah, dari gambar ini tinggal kalian mengungkapkan apa yang terdapat dalam gambar sini. Boleh? Boleh? Tidak perlu kalian tulis, tetapi tinggal kalian sebentar nanti maju untuk mengungkapkan pendapat kalian tentang gambar ini. Ya, jadi dari tempat ini masing-masing punya tugas. Lihat sini, dari kelompok ini masing-masing punya tugas. Yang gambar nomor 1 bisa disebutkan pendapatnya apa. Tidak perlu tulis, ya. Steven dengan yang ini, Iki gambar ini, Stefan dengan gambar ini. Tidak perlu tulis, tinggal kalian ungkapkan pendapat kalian masing-masing. Ya. Kelompok yang ini, kalian amati gambar yang ada ini. Sudah paham? Kalian amati gambar yang ada ini. Nanti kalian menjelaskan masing-masing gambar ini. Sudah? Menjelaskan bisa bisa. Kalau begitu di sini kalian lihat masing-masing gambar ini dengan penjelasan kalian masing-masing sebentar nanti. Kalau diskusi kelompok nanti di depan sana, Iki bisa menjelaskan. Oh, gambar yang ini bercerita tentang ini, pendapat saya tentang gambar ini bagaimana? Ya, bisa lihat, ya, bisa.
Ayo semangat. Oke, tepuk tangan. Akan dibacakan hasil diskusi dalam kami. Yang pertama, sedang bekerja sama. Yang kedua, Baca saja. yang kedua, sedang bermusyawarah. Yang ketiga, sedang makan bersama. Yang keempat, sedang membantu temannya yang sedang jatuh. Teman-teman, baik hasil diskusi kami. Terima kasih. Dengan pembelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah merasa puas? Senang? Iya. Hari ini kita sudah belajar tentang materi penerapan Pancasila sebagai nilai kehidupan dalam keseharian kita. Ya, kalian sudah mendapatkan materi yang terkandung dalam nilai-nilai dari Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Yang Ibu harapkan setelah kalian sudah mempelajari materi hari ini, dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian masing-masing, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Ya, jadi sebentar nanti nilai-nilai yang sudah kalian pelajari bisa kalian terapkan antar sesama teman, antar sesama anggota keluarga, dan antar sesama anggota masyarakat. Baik. Ibu, terima kasih karena sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah menyaksikan bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran tadi dalam supervisi kelas. Nah, di saat ini Ibu ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, hal baik apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi di hari ini? Hal baik yang saya dapatkan dari hasil observasi tadi dapat memperbaiki cara mengajar saya. Yang kedua, dapat meningkatkan cara siswa untuk aktif di dalam pembelajaran. Oke, kemudian hal yang kedua, kegiatan apa yang sudah baik dan perlu Ibu tingkatkan ke depan untuk bagaimana pembelajaran itu dia lebih nyaman diikuti oleh peserta didik serta dapat menunjukkan kreativitas yang hidup. Hal baik yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran tadi, dari penyerapan materi-materi, siswa sudah pada umumnya sudah dapat mengerti dengan penyampaian yang secara lebih singkat dengan bahasa saya sendiri yang mudah dipahami oleh siswa. Terus yang ke depannya untuk merubah cara mengajar saya, yaitu dengan memperhatikan masing-masing kebutuhan murid. Oke, jadi ada pembelajaran diferensiasi ini, otomatis kita harus mengatakan tingkat Kesiapan. belajar murid. Oke Ibu, ada hal yang ketiga, apakah dalam pembelajaran tadi tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah Ibu siapkan, apakah tercapai? Kalau saya melihat secara umum belum maksimal. Ya, jadi
Tapi pada umumnya ada beberapa siswa yang sudah paham dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi untuk kedepannya saya lebih meningkatkan dengan melihat kebutuhan murid dan kesiapan murid di dalam pembelajaran. Oke. Dan yang terakhir ya Bu, apa nama pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa itu? Ya, dampak yang pertama, siswa jadi lebih mandiri, siswa jadi lebih aktif, dan yang paling menonjol dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita dapat memetakan siswa yang sudah bisa, yang masih dalam tahap tahap belajar, dan yang sudah bisa. Oke Bu, dari penjelasan itu saya sudah cukup paham apa yang dapat Ibu ambil dari pembelajaran tadi. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk kesempatannya. Selamat siang Ibu. Siang, Bu Koni.